Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umratul Fidatul Ulia, NIM 19050404058 dari S1 Pendidikan Tata Busana 2019B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Tentu baik ya. Alhamdulillah. Masih semangat gak? Semangat. Harus semangat dong. Pagi-pagi begini kita itu harus tetap semangat. Oh iya, karena sekarang sedang masa pandemi, kita itu harus rajin-rajin menjaga kebersihan ya, dan tetap melaksanakan pesan ibu. Yang pertama, kita wajib menggunakan masker jika keluar rumah. Yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan. Dan yang ketiga, kita harus mandi minimal 2 kali sehari agar kita terhindar dari virus corona. Oke anak-anak? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita harus berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat dan diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena sudah pukul 7, Ibu sudah bagikan absennya itu di WA grup ya. Dan absensinya itu ada tenggat waktunya, itu sampai pukul 8 saja. Jadi buat kalian yang telat atau tidak mengisi absen, apalagi jadi Ibu anggap tidak menghadiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Baik, Bu. Oh iya anak-anak, kalian bisa lihat gambar di sebelah ini. Apakah sudah muncul? Baik, kalau sudah muncul, kalian lihat gak itu gambarnya bagus gak sih? Iya Bu. Iya, gambarnya bagus ya. Dari segi proporsinya, desainnya menarik, teknik pewarnaannya pun juga bagus. Jadi, kalian pengen gak sih bisa menggambar seperti itu? Tentunya pengen ya, karena kalian pengen bisa menggambar seperti itu. Jadi kalian itu harus tetap semangat dan harus benar-benar rajin untuk belajar dan berlatih agar hasil dari gambar atau desain kalian itu bisa sebagus ini ya. Jadi harus semangat. Salah satunya adalah kita bisa mulai dari semangat untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Semangat ya. Oke, ayo anak-anak yang masih off cam, silakan dinyalakan kameranya. Harus semangat dong, kan ingin bisa menggambar dan mendapatkan hasil yang bagus. Ayo semangat on cam ya anak-anak. Iya, begitu dong, kan pintar. Oke. Minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai anatomi kepala. Di anatomi kepala kita itu punya rambut, telinga, dan di dalam wajah kita itu punya mata, hidung, dan juga bibir. Oh, tidak lupa juga sama kita punya alis. Betul ya? Kalian masih ingat tidak untuk menentukan letak telinga pada kepala kita? Ingat Bu, jadi untuk membuat telinga itu patokannya itu mata sama bibir Bu. Iya betul. Jadi untuk membuat telinga atau menentukan garis telinga itu kita mengikuti garis mata dan kita tarik sampai ke bawah mengikuti garis hidung. Jadi tidak ada ya yang namanya telinga itu lebih panjang sampai mengikuti garis bibir. Itu jelas salah sekali ya. Supaya lebih gampang untuk mempelajari materi anatomi, kalian bisa mempelajari dari badan kalian terlebih dahulu atau dari orang-orang sekitar kalian. Itu bisa dilihat apakah ada orang yang telinganya itu panjangnya sampai sini. Gak ada kan? Jadi kita harus semangat untuk belajar dan rajin untuk mengamati sekitar kita juga ya. Baik, Ibu akan mulai share screen ya.
Apakah sudah terlihat? Iya, Bu. Iya, sudah terlihat ya. Dan Ibu juga sudah beritahu kan, minggu lalu Ibu minta kalian untuk menyiapkan alat dan bahannya. Tentunya masih sama ya, seperti alat dan bahan yang harus disiapkan minggu lalu. Yang pertama tentunya kalian harus punya kertas ukuran F4 ya. Lalu ada pensil, penghapus, penggaris, dan alat-alat yang kalian butuhkan lainnya ya. Sudah siap semuanya? Alhamdulillah kalau begitu. Oke baik, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, secara mandiri siswa diharapkan mampu untuk memahami mengenai anatomi badan. Dan yang kedua, secara mandiri siswa diharapkan mampu untuk memahami mengenai anatomi tangan. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu untuk memahami mengenai anatomi kaki. Oh iya, untuk materi minggu ini, Ibu juga sudah sharekan handout dan LKPD pada minggu lalu. Untuk kalian pelajari terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah ya? Baik kalau begitu. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok dan kalian bisa diskusikan gambar-gambar ini. Apakah sudah terlihat? Iya, Bu. Iya, baik. Yang pertama ada gambar bentuk-bentuk badan, yang kedua ada gambar tangan, dan yang ketiga ada gambar kaki. Itu kalian bisa jelaskan ya dari apa yang kalian tahu tentang pengertiannya, karakteristiknya, dan kalau bisa kalian bisa jelasin juga tentang cara membuatnya, itu tata letak proporsinya ada di mana, begitu ya. Baik, apakah semua sudah paham? Hayo, apakah benar semua sudah paham? Coba Mufi, apakah kamu sudah paham tugasnya apa? Iya, Bu. Iya, pintar ya. Karena semua sudah paham, jadi kalian bisa mulai mengerjakan tugasnya. Diskusikan ya dengan kelompok. Nanti setelah didiskusikan, dipresentasikan. Ibu beri waktu cuma 15 menit saja. Kan ini tugasnya mudah. Kan kemarin sudah Ibu bagikan handout dan LKPD-nya ya. Jadi pastinya enteng ya buat kalian. Kalian bisa diskusikan melalui grup WA atau kalian bisa video call dulu. Tapi ingat ya, cuma 15 menit. Kalian sekarang boleh mulai mengerjakan ya. Oke, sudah selesai ya. Baik, untuk kelompok pertama, bisa tolong dipresentasikan hasil diskusinya. Salah satu yang mewakili. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufi, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami. Dari tugas kami mendapatkan tugas untuk mendiskusikan gambar pertama, yang di situ terdapat 6 gambar seorang perempuan yang memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada perempuan yang bentuk badannya itu seperti jam pasir, yang mana bagian bahunya itu lebih lebar ketimbang bagian pinggangnya, atau bisa dibilang bagian bahunya itu sama lebarnya dengan bagian panggul. Jadi bentuknya itu seperti ini, seperti jam pasir begini, karena bagian panggul dan bahunya itu sama lebarnya. Untuk yang kedua itu ada gambar perempuan yang bentuk badannya itu seperti buah pir. Ada perempuan yang bentuk badannya itu menyerupai huruf 8.
tapi bagian atasnya itu lebih kecil ketimbang bagian bawahnya gitu Bu, karena bawahnya itu lebih besar. Iya, jadi bagian bahunya itu lebih kecil dan bagian pinggangnya lebih kecil lagi, dan untuk bagian panggulnya itu lebih besar Bu. Jadi maka dari itu kita menyebutnya mirip seperti angka 8 begitu. Untuk gambar ketiga, ada gambar perempuan dengan bentuk badan persegi. Yang sesuai hasil diskusi kami, itu bagian bahu, pinggang, dan panggulnya itu sama rata Bu. Jadi sama-sama lebarnya itu sama. Ya. Lalu untuk gambar keempat itu ada gambar segitiga. Di gambar tersebut kita bisa lihat bahwa bagian bahunya itu lebih kecil daripada bagian panggulnya. Jadi bagian pinggang ke bagian pinggang ke panggul itu besarnya makin besar gitu. Iya. Lalu untuk gambar kelima itu ada gambar dengan wanita itu bentuk badannya lingkaran Bu. Bagian bahu, pinggang sama panggulnya itu besar, jadi bisa dibilang itu melebar atau tidak memiliki lekukan di bagian pinggangnya Bu. Ya, lalu untuk nomor 6 itu terdapat wanita dengan bentuk badan segitiga terbalik, yaitu bagian bahunya lebih lebar dan mengecil di bagian pinggang dan panggulnya Bu. Jadi ini tuh seperti kebalikannya dari bentuk badan segitiga. Begitu Bu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, karena 3 kelompok sudah presentasi dan hasil diskusinya itu bagus-bagus ya. Sekarang izinin Ibu untuk share screen materinya sebentar ya. Pertama Ibu akan mulai dari bentuk tubuh apel ya. Bentuk tubuh apel itu memiliki badan yang bentuknya itu seperti apel. Terlihat bulat dari atas bokong hingga dada, tetapi kakinya itu cenderung lebih kurus. Seperti badan siapa ayo? Oke, yang kedua itu ada bentuk figure 8, yang mana ukuran pinggang itu lebih kecil tetapi pinggulnya itu melebar, sama seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi ya. Yang ketiga itu ada bentuk persegi panjang atau rectangle ya. Itu bentuknya memiliki ukuran lingkar pinggul yang sama dengan lingkar dadanya. Nah, untuk yang ketiga itu ada bentuk tubuh persegi panjang yang mana bagian lingkar pinggul itu sama dengan lingkar dadanya. Dan selain memiliki bentuk persegi panjang, juga memiliki lebar bahu yang sama dengan pinggulnya. Ya, seperti yang dibilang kelompok 1 tadi, itu bagian bahu, pinggang, dan panggulnya itu lebarnya sama begitu ya, tidak ada lekukan pada pinggangnya. Dan yang keempat itu ada bentuk tubuh jam pasir. Bentuk tubuh jam pasir atau hourglass ini itu bagian pinggul dan dada itu ukurannya sama, tetapi pada bagian pinggang itu lebih kecil, jadi terlihat agak bulat begitu. Itu biasanya badan-badan yang seksi itu ya, seperti badannya Beyonce seperti itu. Setelah Ibu share PPT ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi tolong disimak ya. Ini mengenai materi kita hari ini yang bisa kita lihat lebih detailnya itu pada video. Jadi ini juga
sebuah bekal untuk kita menuju ke materi berikutnya, oke? Baik, dari video yang sudah Ibu tayangkan, disimak kan ya? Baik, kalau begitu Ibu mau tanya dong satu-satu. Via, tolong jelasin bagaimana sih cara membuat bentuk tubuh rectangle? Ibu, letak cara membuat bentuk badan rectangle itu tentunya dengan menyamakan bagian bahu, pinggang, dan panggulnya. Jadi sama-sama lebar, Bu. Iya, bagus sekali. Ternyata murid Ibu hari ini pintar-pintar ya. Ibu tanya ke kalian, alhamdulillah tujuan pembelajaran kita pada hari ini terpenuhi ya. Kalian bisa memahami mengenai bagaimana sih anatomi bentuk tubuh, lalu anatomi tangan dan anatomi kaki. Jadi Ibu merasa bangga sekali karena bisa mengajari murid-murid pintar seperti kalian. Baik, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Oh iya, untuk materi minggu depan, kalian bisa siapkan alat dan bahannya, dicatat dong. Ya, tentunya ada kertas A4, ada pensil. Ibu juga akan share LKPD dan handout untuk materi minggu depan. Jadi kalian juga harus belajar ya, biar minggu depan kalau Ibu tanya, Ibu nggak menyesal, begitu ya. Baik, Bu. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, tidak lupa juga kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.